Tak disangka jadi ini alasan Michael Baker susul naturalisasi Jairo Rietwal pilihan Alex Pastur Jitu. Naturalisasi pemain keturunan kembali menjadi topik hangat di dunia sepak bola Indonesia. Setelah sukses memproyeksikan Jairo Riedewal ke timnas Indonesia, kini satu nama besar lainnya dikabarkan siap menyusul Jairo Riedewal. Michael Baker tak banyak yang menyangka bahwa mantan pemain Paris Saint-Germain PSG ini akhirnya tertarik untuk membela Merah Putih. Lalu apa sebenarnya yang membuat Baker mengambil keputusan mengejutkan ini? Ternyata ada peran penting pelatih timnas Alex Pastur di balik semua ini. Nama besar di kancah Eropa Michael Baker bukan pemain sembarangan. Ia adalah bek kiri tangguh jebolan Akademi Ajax Amsterdam yang pernah membela PSG, klub raksasa Prancis. Bersama PSG, Baker bermain di Liga Champions dan sempat mencicipi atmosfer pertandingan di level tertinggi Eropa bersama nama-nama besar seperti Neymar, Mbappe, dan Di Maria. Setelah PSG, ia juga sempat memperkuat Bayer Leverkusen di Bundesliga Jerman dan saat ini bermain untuk Atalanta di Serie A Italia. Dengan latar belakang yang demikian mentereng, tak banyak yang mengira bahwa Baker memiliki niatan untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Namun itulah kenyataannya. Dalam wawancara eksklusif yang dikutip oleh sejumlah media Eropa, Baker mengakui bahwa keputusan ini bukan hanya didorong oleh faktor emosional dan garis keturunan, tapi juga karena proyek besar sepak bola Indonesia yang dianggapnya menjanjikan. Ternyata punya darah Indonesia. Salah satu fakta menarik yang baru-baru ini terungkap adalah bahwa Michael Baker ternyata memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Ibunya berasal dari Jawa Barat dan sempat lama tinggal di Indonesia sebelum menetap di Belanda. Meskipun Baker lahir dan besar di Belanda, kedekatannya dengan budaya Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam beberapa kesempatan Baker bahkan mengunggah foto-foto liburannya di Bali dan Yogyakarta. Kedekatan inilah yang menjadi salah satu dasar kuat bagi PSSI untuk mengajukan proses naturalisasi Baker. Berbeda dengan pemain asing yang sama sekali tidak memiliki ikatan darah, Baker memenuhi syarat untuk menjadi WNI melalui jalur keturunan. Proses ini diyakini bisa berlangsung lebih cepat seperti halnya pada proses Jairo Riedewal yang kini tinggal menunggu debut resminya bersama timnas. Alex Pastur, sang pemantik perubahan di balik keputusan mengejutkan Michael Baker. Ada satu nama yang patut diapresiasi Alex Pastur. Pelatih asal Belanda yang kini menangani timnas Indonesia ini tampaknya punya pendekatan yang sangat personal terhadap para pemain keturunan. Timnas Indonesia menjaga harapan melenggang ke Piala Dunia 2026. Asa itu masih ada setelah skuad Garuda memetik kemenangan penting atas Bahrain pada matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 1-0, yang sangat krusial untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ole Romeni menjadi bintang sekaligus pahlawan kemenangan timnas Indonesia di pertandingan kali ini. Ia menaklukkan gawang Ibrahim Lutfola di menit ke-24, menyelesaikan umpan matang Marcelino Ferdinand. Hasil ini membuat peta persaingan di grup C semakin ketat. Terutama persaingan memperebutkan tiket tampil ke Piala Dunia 2026 dari grup ini. Jepang sudah memastikan lolos lebih dulu, bahkan pada matchday ke-7 mereka ketika menghajar Bahrain 2-0 pekan lalu. Jepang menjadi tim pertama dari zona Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu yang menarik adalah tim manakah yang akan menemani Jepang untuk menyegel satu tiket tersisa dari grup C, lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ternyata timnas Indonesia masih punya peluang tersebut setelah berhasil merebut kemenangan 1-0 atas Bahrain. Bagaimana hitung-hitungannya? Di papan klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga pertandingan ke-8, ada Australia, Arab Saudi, dan timnas Indonesia dalam posisi menguntungkan. Timnas Indonesia kini mengemas 9 poin dan berada di urutan keempat, terpaut 4 angka dari Australia 13 poin, dan Arab Saudi 10 poin. Secara matematika gap 4 dan 1 poin di dua laga tersisa masih bisa dikejar. Selanjutnya timnas Indonesia punya 2 pertandingan tersisa untuk menyelesaikan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yakni menjamu China pada tanggal 5 Juni mendatang di Jakarta, dan bertandang ke markas Jepang 5 hari kemudian. Peluang timnas Indonesia masih terbuka lebar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Baik itu melalui tiket langsung dengan finish di posisi kedua,
atau harus menempuh ronde keempat jika berada di posisi 3 atau 4 pada klasemen akhir nanti. Timnas Indonesia bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika berhasil membungkus 2 kemenangan di 2 pertandingan tersisa kontra China dan Jepang. Jika skenario itu mulus, maka poin skuad Garuda menjadi 15 angka. Tidak cukup sampai di situ. Selain meraup 2 kemenangan tersisa, Indonesia harus berharap Australia dan Arab Saudi tergelincir alias selalu kalah di waktu yang bersamaan. Australia akan menghadapi tamunya Jepang pada tanggal 5 Juni tahun 2025, dan duel saling bunuh melawan Arab Saudi 5 hari kemudian. Australia harus gagal mengamankan 2 pon di 2 laga tersisa, agar Indonesia bisa menggesernya di posisi kedua. Namun, jika Australia bisa mengalahkan Jepang di laga ke-9, maka peluang Indonesia di posisi runner-up sudah dipastikan tertutup. Sedangkan Arab Saudi dijadwalkan bertemu Bahrain dan Australia di 2 laga tersisa. Arab Saudi juga punya peluang yang sama dengan Australia maupun Indonesia untuk berjuang mengejar posisi kedua klasemen akhir grup C.